Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Satika, MSc Psikolog. Saat ini saya mengajar di program studi psikologi Universitas Binawan dan mengampu mata kuliah tes intelijensi, tes kognitif, dan tes bakat sebanyak 3 SKS. Dalam mata kuliah tes intelijensi dan tes bakat ada 3 SKS, 2 SKS itu tes berupa teori dan 1 SKS berupa praktikum. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diberi pembelajaran terkait penggunaan alat tes, intelijensi, dan tes bakat. Berikut ini adalah CPNK yang akan dicapai ketika mahasiswa sudah menyelesaikan atau mengikuti mata kuliah tersebut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses psikodiagnostik dalam lingkungan kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi alat tes dalam proses psikodiagnostik. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kode etik dalam proses psikodiagnostik. Yang keempat, mahasiswa dapat mempraktekkan alat tes intelijensi. Mata kuliah tes intelijensi dan tes bakat, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan administrasi tes intelijensi, jadi bagaimana menggunakannya, dan terkait juga dengan administrasi tes intelijensi tersebut. Berikut ini video pembelajaran dengan topik konsep dasar tes intelijensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua ya. Oke, pertemuan kuliah pada hari ini kita akan membahas tentang tes intelijensi. Kita ada 3 materi. Yang pertama itu konsep tes psikologi, terus kategori alat tes psikologi, terus alat tes psikologi dan bakat. Kita akan bahas satu persatu. Nah, konsep tes psikologi. Jadi teman-teman di sini mempunyai pendapat apa nih terkait dengan tes psikologi itu seperti apa? Ada yang mau berpendapat dulu? Sudah ada yang pernah melakukan tes psikologi? Oke, Ayu, silakan. Kalau saya sudah pernah mengikuti tes psikologi, waktu itu saya pernah melamar kerja, ada tes psikotes, terus selanjutnya juga pernah sama Pak Reza di tes kepribadian. Terus itu mungkin. Kalau sudah pernah mendapat tes psikologi, menurut Ayu, tes psikologi itu apa? Menurut saya lebih kayak menggali potensi yang ada, terus menggali kepribadian yang kita miliki, sama untuk mengetahui atau menganalisa dari diri kita potensi atau kebiasaan yang ada di diri kita. Oke, baik. Ada yang lain atas pendapat dengan Kak Ayu terkait dengan konsep tes psikologi? Selain Kak Ayu, siapa lagi yang sudah pernah melakukan tes psikologi? Oke, Anu. Pengertian. Terus tes psikologi itu lebih ke mengukur tingkat intelijensi seseorang. Mengukur tingkat intelijensi seseorang. Pertanyaan itu tes psikologi apa? Pasti itu namanya waktu di sini pernah di SD pernah waktu mata kuliah intelijensi sama yang Tes perbandingan ya? dia tes kepribadian. Bisa ditampilkan jawab. Oke, jadi teman-teman, memang tes psikologi itu merupakan perangkat atau prosedur yang dirancang untuk mengukur variabel yang terkait dengan psikologi. Tadi apa salah satunya misalnya intelijensi atau kepribadian ya. Jadi kalau intelijensi berarti terkait dengan daya kemampuan berpikir seseorang. Kalau kepribadian berarti terkait dengan karakteristik pribadi yang dimiliki oleh individu. Ya. Nah, pada saat kita di mata kuliah tes intelijensi berarti kita akan lebih fokus kepada tes intelijensi ya. Jadi mengukur daya kemampuan berpikir seseorang ya. Terus tes psikologi mempunyai tujuan untuk mengukur sampel perilaku ya. Jadi selain mengukur sampel perilaku, bisa memprediksi atau mendiagnosis perilaku individu. Jadi kalau tes intelijensi itu akan dikaitkan dengan sejauh mana kemampuan individu itu dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kemampuan seseorang atau kemampuan diri kita dalam menyelesaikan masalah, kita juga bisa melihat dari tes intelijensi ya. Siapa yang sudah pernah melakukan tes intelijensi? Dulu? Kalau tes SMA? Oke, minat bakat termasuk. Tes minat bakat termasuk dalam tes salah satu tes intelijensi karena dia dikaitkan dengan nanti faktor keturunan ya. Karena genitas di faktor pembentuk bakat itu sama dengan faktor pembentuk ketika intelijensi itu muncul dalam diri seseorang ya. Maka dikaitkan antara tes intelijensi dengan tes bakat. Itu yang disebut.
Nah, tes psikologi atau tes pendidikan ada satu set item yang dirancang untuk mengukur karakteristik manusia berkaitan dengan perilaku. Jadi, tadi kalau dikaitkan dengan intelijensi, berarti bagaimana cara individu itu menyelesaikan masalah, ya. Jadi kalau ada orang yang dihadapkan dengan satu masalah, penjelasannya pasti akan berbeda-beda, ya. Antara saya dengan Anissa jelas akan berbeda dalam menanggapi suatu masalah, ya. Jadi ketika kita mengetahui intelijensi kita sudah tahu nih sejauh mana kita mampu untuk mengukur kemampuan kita dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah, ya. Nah, ini ada tipe-tipe psikologi test, ya. Ada dua, ada ability test, ada personality test, ya. Jadi tadi kalau yang tes intelijensi itu masuknya ke ability test, ya. Sedangkan kepribadian itu masuknya ke personality test, ya. Jadi kalau ability test dia mengukur terkait dengan kecepatan, akurasi, dan keduanya, ya. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi masalah, keakuratan dalam penyelesaian masalahnya itu cepat atau tidak, ya. Atau kemampuan atau kesesuaian solusinya itu sesuai dengan masalah yang ada atau tidak, ya. Itu yang berkaitan dengan tes kemampuan, ya. Tapi kalau personality test dia akan mengukur perilaku, ya, perilaku ataupun sifat dan temperamen. Jadi kalau kita ingin mengetahui pribadi kita akan coba melakukan tes kepribadian, ya, dengan adanya personality test. Contohnya apa? Misalnya ada tes Porter, ya, atau tes EPPS, ya. Terus selain EPPS juga ada Papi Posting. Itu beberapa yang tes kepribadian, ya. Tapi kalau tes intelijensi tadi ada BINE, ada WISE, ya, ada WSC. Nah, itu salah satu rangkaian tes yang terpisah, ya, untuk mengukur dari masing-masing karakteristik individu, ya. Nah, kalau untuk personality ada structure dan projective. Jadi kalau projective itu lebih ke mengetahui sisi yang tidak disadari, ya. Contohnya apa? Misalnya tes POSA, ya. POSA itu lebih cenderung menggali ketidaksadaran yang direpress dalam diri kita, ya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, itu akan muncul ketika kita melakukan tes POSA, ya. Nah, ini prinsip psikologi tes. Jadi kita akan melihat reliabilitasnya. Jadi reliabilitas itu keakuratan suatu alat tes ketika dia akan mengukur individu, ya. Apa maksudnya? Kalau terkait dengan reliabilitas, ada yang buat pendapat? Sejauh mana hasil tes Dapat dipercaya. Jadi maksudnya gimana? Jadi hasil tes itu benar-benar merefleksikan diri kita. Oke. Ada yang lain? Atas pendapat dengan Hanum? Seberapa alat tes itu dapat dipercaya, ya? Seperti itu, ya. Jadi maksudnya reliabilitas ini terkait dengan keakuratan alat tes itu sendiri. Jadi kalau saya menggunakan alat tes BINE terhadap Anissa misalnya, Anissa misalnya umurnya 12 tahun misalnya. Terus nanti ada yang mengukur Pak Reza misalnya. Pak Reza akan mengukur Anissa juga dengan menggunakan BINE. Itu hasilnya akan sama, ya, atau dia akan berada dalam kategori intelijensi yang sama, ya. Itu namanya reliabilitas. Jadi keakuratan alat tes dalam mengukur suatu variabel, ya. Sama juga nanti ketika teman-teman misalnya akan melakukan skripsi misalnya, ya. Nah, itu juga akan dilihat reliabilitas angketnya misalnya. Jadi reliabilitas dan validitas ini penting ketika kita akan melakukan pengukuran terhadap suatu variabel. Oke, teman-teman. Nah, kalau validitas apa bedanya? Apa validitas? Kalau dilihat dari definisi ini, pendapat? Apa bedanya validitas sama reliabilitas? Kalau tadi reliabilitas kan jelas. Alat tes itu akan menghasilkan hasil yang sama jika dilakukan oleh beberapa orang, ya. Kalau validitas, oke nih. Kalau dilihat dari kesimpulan, Apa? tadi kan reliabilitas misalnya contohnya kayak Pak Reza mengetes saya, itu otomatis tingkat keakuratan keakuratan tes itu maksudnya sama kan. Kalau misalkan validitas, mungkin misalkan ibu ngetes saya, Pak Reza ngetes saya, mungkin kesimpulannya beda-beda antara ibu sama Pak Reza, walaupun alat tes itu sama yang digunakan. Mungkin jadi kesimpulannya beda, tapi alat tes yang digunakan sama. Oke, berarti Jadi belum tentu alat tes yang sama yang digunakan, kesimpulan yang sama itu belum tentu. oke. Kalau misalnya kesimpulannya berbeda, gitu ya, hasil dari hasil target juga berbeda kan? Jadi kalau prinsip tes psikologinya gimana? Kalau misalnya suatu alat tes dia diperlakukan atau diberikan kepada individu yang sama, tapi ketika ada dua orang yang melakukan yang berbeda, gitu kan, dihasilkan yang berbeda, itu valid nggak? Enggak. Jadi apa maksudnya validitas? Apa yuk? Validitas itu sendiri yang dimana menurut saya, Bu, yang tadi alat tes itu digunakan dalam sekolah, yang memang dimana alat tes itu memang sudah valid, yang memang pernah diuji sebelumnya
selanjutnya untuk menggali lebih dalam lagi atau menggali lebih dalam lagi dari tes tersebut. Oke. Jadi, boleh dikatakan lagi ya, suatu alat tes dikatakan valid ketika dia mencerminkan gambaran individu itu sendiri. Ya. Beda dengan yang rehabilitas tadi kan. Kalau rehabilitas itu beberapa orang menggunakan alat tes itu kepada satu orang individu, dia akan menghasilkan hasil yang sama. Tapi kalau validitas itu akan menghasilkan gambaran yang akurat terhadap individu itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengetesan ke anak terkait dengan intelijensi, ya, dia akan menghasilkan gambaran terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya saya pun melakukan tes intelijensi terhadap individu yang sama, itu juga akan menghasilkan kesimpulan yang sama, gitu ya. Jadi itu yang namanya dengan validitas. Jadi kalau alat tes itu pasti sudah terukur dengan adanya pengujian dari beberapa sampel, ya. Jadi makanya ketika kita ingin membuat alat tes itu juga akan perlu dilakukan validitas dan reliabilitas. Itu sangat penting sekali. Sama juga teman-teman ketika melakukan skripsi, ya. Ketika akan melakukan penyebaran angket itu juga akan melakukan tryout dulu. Apakah alat tes kita, alat pengukuran kita itu sesuai atau tidak, sesuai dengan target atau tujuan penelitian kita, ya teman-teman. Jadi reliabilitas sama validitas penting dilakukan ketika kita ingin memberikan pengukuran, ya. Yang ketiga, administrasi tes, cara penggunaan tes. Nah itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti praktikum, teman-teman juga harus mengikuti aturan main yang diberikan oleh masing-masing alat tes. Jadi alat tes Binet dengan WAIS itu jelas cara penggunaannya berbeda, ya. Meskipun sama-sama untuk individu ataupun anak yang berusia lebih di bawah 15 tahun, tapi di penggunaan alat tesnya atau medianya jelas berbeda, ya. Sudah pernah punya gambaran kan yang Binet sama WAIS, teman-teman? Meskipun dia sama-sama punya media, tapi penggunaan medianya juga akan berbeda, ya. Karena yang membuatnya juga berbeda. Makanya teman-teman ketika melakukan praktikum itu juga harus mengikuti, ya, administrasi secara benar. Jadi kalau misalnya administrasi yang tidak dilakukan secara benar, itu tidak akan menghasilkan kegagalan ataupun ada halo effect, ya, yang mempengaruhi hasil dari tes intelijensi itu, ya. Nah ini kita akan membahas tentang konsep intelijensi. Kita akan bahas tentang definisi intelijensi, terus ada umur kronologis, terus ada umur mental, dan intelligence question, ya. Kita bahas satu-satu. Nah, intelijensi sama intelijensi beda. Sama atau beda? Putih? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Kita kalau lihat tulisannya berbeda, ya. Beda. Apa bedanya? Belum tahu. Oke, ada yang lain? Intelijensi sama intelijensi, ya. Jadi teman-teman jangan salah mengatakan, ya, salah menyampaikan. Karena kalau kita sudah belajar ilmunya, kita harus benar-benar mengucapkan artinya, ya, paham artinya. Oke, kita lihat, ya, intelijensi, ya. Nah, ini pengertian dari intelijensi. Jadi tadi bukan intelijensi, ya, tulisannya, tapi intelijensi, ya. Nah, kalau secara harfiah dari kata intelligence, ya, berarti menghubungkan atau menyatukan beberapa hal menjadi satu. Jadi kalau kebanyakan kalau tes intelijensi itu ada beberapa bagian, ya, karena itu dia mengukur perbagian-perbagian, ada verbal, ada performance kalau di tes intelijensi, ya. Jadi kalau verbal itu terkait dengan bagaimana kemampuan individu itu dalam menyampaikan informasi. Kebayang nggak kalau misalnya kita tidak punya bahasa lisan, ya, intelijensi lisan, kita menggunakan bahasa isyarat, terhambat nggak? Contohnya misalnya salah satunya saudara kita misalnya, maaf ya, yang tunarungu, ya. Nah itu juga akan terbatas dalam penyampaian informasi, ya, meskipun ada bahasa isyarat, ya. Terus ada performance. Performance itu terkait dengan kemampuan kita dalam menghadapi situasi, ya. Nah kalau bahasa Inggrisnya intelligence, kalau intelijensi menurut bahasa Indonesia diartikan sebagai kecerdasan, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui kecerdasan, berarti kita harus melakukan tes intelijensi, ya. Nah ini beberapa konsep intelijensi dari beberapa pakar, ya. Kalau Binet sendiri kan teman-teman sudah tahu, ya, ada alat tesnya, ya. Jadi kalau alat tes Binet ini lebih condong untuk anak-anak yang memiliki kemampuan di bawah, ya, anak usianya biasanya, atau anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi kalau Binet ini, tes Binet ini lebih diberikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya. Jadi kalau Alfred Binet, dia mengatakan intelijensi terdiri dari 3 komponen kemampuan, ya. Yang satu mengarahkan pikiran atau tindakan. Yang kedua, mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan. Yang ketiga, mengkritik diri sendiri, ya. Jadi kalau yang pertama itu mengarahkan pikiran.
Jadi kalau kita intelijensinya normal, kita tahu nih, kalau ada situasi yang menekan diri kita harus melakukan apa? Kalau yang normal melakukan relaksasi. Relaksasi bentuknya apa? Refreshing ke tempat yang kita suka misalnya ya, atau lebih melakukan hobi yang kita suka. Tapi kalau orang-orang yang mengalami gangguan psikis misalnya, dia lebih condong melakukan hal yang seperti apa tindakannya? Kalau misalnya lagi ada masalah, self harm misalnya, menyakiti diri sendiri, ya. Nah itu yang harus dihindarkan, ya. Jadi kalau misalnya kita kecenderungannya mengalami gangguan emosi, itu akan berpengaruh kepada daya pikir kita, ya. Makanya sebaik mungkin kita bisa merelaksasikan diri kita, ya teman-teman. Yang kedua, mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan. Jadi dia tahu alternatif penyelesaian, ya. Jadi kalau penyelesaiannya tidak sesuai, dia akan cari tahu dengan cara berdiskusi misalnya. Hari ini saya tidak menemukan solusinya terhadap masalah saya, ya. Saya akan berdiskusi dengan si Ayu. Yuk, gimana sih? Saya kemarin nih lagi kesulitan nih terkait dengan tes intelijensi misalnya. Saya tidak mudah menyerah gitu ya. Saya akan tetap mencari cara untuk menyelesaikan masalah saya, ya. Nah, yang ketiga itu mengkritik diri sendiri. Nah, kita mampu untuk mengevaluasi, ya. Mengevaluasi apa sih kekurangan saya, ya. Kalau ini menurut si Bine, ya. Jadi kalau orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang normal, dia akan tahu nih, ketika dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, dia akan mengevaluasi salah saya di mana, ya. Bukan salah saya itu merasa bersalah, ya, tapi kita bisa melihat kendalanya di mana, ya. Kendala diri kita apa? Itu ya teman-teman. Kalau Westler dia mengatakan intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir rasional dan menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, bertindak secara terarah itu seperti apa? Dia tahu target dalam satu tindakan dia, ya. Jadi kalau misalnya kita dalam satu semester nih, kita sudah punya tujuan kita apa sih? Misalnya IPK-nya minimal 3. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan ketika kita ingin mencapai tujuan. Itu menurut Westler, ya. Yang kedua, berpikir rasional. Nah, kecenderungannya kalau kita ingin berpikir rasional, itu akan terhambat ketika kita mempunyai masalah yang terkait emosi. Cara kita untuk mengeliminir emosi kita bagaimana? Agar rasional kita tetap jalan. Apa yang kita lakukan kalau misalnya kita emosinya lebih dominan? Regulasi Ya, lakukan hal positif, misalkan lakukan hobi yang dia apa biar emosinya mulai menurun. Oke, baik. Thank you, Lisa. Ada lagi? Mungkin dari masalahnya. Dari masalahnya. Apa lagi? Itu maksudnya cara menentukannya apa ya? Cara menstabilkan emosi kita. Kenapa? Sholat. Oh, sholat. Doa, ya kan? Kalau yang agama lain apa? Ke gereja misalnya, kan? Karena memang penting, ya, ketika kita emosinya sangat dominan, itu akan sangat berpengaruh terkait dengan logika kita, ya. Jadi jangan-jangan kalau orang yang putus asa gitu kan, jadi menarik diri gitu, ya, jarang bersosialisasi dengan teman-teman. Karena kita tahu ilmunya, kita harus praktekkan ke diri sendiri, ya. Gimana cara kita mengendalikan emosi itu jangan sampai mempengaruhi rasional kita. Itu ya teman-teman, ya. Oke, yang ketiga, menghadapi lingkungan secara efektif. Nah, kalau lingkungan secara efektif, kalau kita merasa teman-teman kita toksik, sebaiknya tidak dihiraukan gitu, ya. Tahu nggak caranya membedakan teman-teman toksik apa enggak? Apa? Yuk. Ya, yang lebih banyak negatifnya. Nah, lebih banyak negatifnya, lebih banyak ngeluh gitu, ya. Apalagi lebih banyak kritik, ya, apa? Dibirin orang. Kritik tapi nggak ngasih saran itu juga toksik, ya, sebenarnya. Dikit-dikit kritik. Kamu ngapain sih bisa pakai baju kok tabrak-tabrak gitu? Terus suka kita, ya. Itu misalnya, ya. Jadi kita cenderung untuk menghindari orang-orang yang toksik, ya. Cari teman-teman yang lebih positif agar kita juga bisa capai tujuan kita apa per semesternya, ya teman-teman. Itu Westler, ya. Kalau Westler alat tesnya apa? Yang dihasilkan WC sama WAIS, ya. Terus ada Edward Lynn Conrad, ya, intelijensi kemampuan dalam memberikan respon yang baik dari pandangan kebenaran atau fakta, ya. Jadi ini salah satu definisi, ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri kalau terkait dengan definisi intelijensi. Nah,
Intelijensi itu merupakan interaktif aktif dan antara kemampuan yang dibawa sejak lahir dengan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, ya, yang menghasilkan kemampuan individu untuk memperoleh, mengingat dan menggunakan pengetahuan serta mengerti makna dari konsep konkret dan abstrak. Ya. Jadi intelijensi itu kemampuan ketika seseorang individu itu mampu untuk melihat suatu keadaan, ya, bagaimana cara dia untuk menyelesaikan keadaan itu atau masalah itu, ya. Itu namanya intelijensi. Jadi semakin besar intelijensinya atau tingkat atau skor IQ-nya, itu dia semakin mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks atau yang sulit, ya. Teman, ini klasifikasi IQ-nya ya untuk yang versi Wechsler, ya. Jadi dari versi superior ke mental defektif, ya. Jadi teman-teman harus pahami, jadi tes intelijensi itu akan mengukur tes atau skor individu, ya, terkait dengan kemampuan dia dalam menghadapi masalah, ya. Jadi kita akan tahu nih ketika kita menggunakan tes Wechsler, kita akan tahu skornya tuh di posisi yang mana, ya. Oke. Terakhir, saya akan memberikan tugas individu. Jadi teman-teman tolong hitung usia chronological age, ya, atau usia kronologis, ya. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, ya. Jadi teman-teman coba untuk hitung dengan tes dilakukan pada tanggal 13 April 2023, ya. Setelah selesai dibuat, dicari, tolong diunggah di dalam LMS, ya, paling lambat minggu depan pukul 23 dimasukkan ke WIB. Ada pertanyaan dulu terkait dengan tugas? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak saya cukupkan, sampai ketemu minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Video tadi merupakan salah satu gambaran kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama mata kuliah tes kognitif. Tahap pertama adalah delivery, di mana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Sebelum memulai perkuliahan, saya membuat rencana pembelajaran semester atau RPS yang terdiri dari deskripsi mata kuliah atau menjelaskan tentang isi mata kuliah tes kognitif. Dalam RPS juga terdapat capaian pembelajaran luaran atau CPL dan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang akan disampaikan pada saat perkuliahan. Harapannya, mahasiswa mampu memahami luaran dan capaiannya sehingga dapat dikuasainya setelah mengikuti perkuliahan tes kognitif. Selain itu, juga disampaikan topik-topik terkait apa yang akan dipelajari selama 14 kali pertemuan, yang disertai penjelasan mengenai bobot penilaian dan rubrik penilaian pada setiap asesmen. Metode ini mempunyai dua strategi, yakni penggunaan buku ajar berbahasa Inggris untuk membiasakan mahasiswa membaca buku bahasa asing. Buku ajar yang digunakan karangan Robert Kaplan dan Anna Anastasi tentang psychological testing. Selain itu, dalam pembelajaran ini menggunakan modul praktikum serta jurnal yang menjadi bahan acuan. Strategi kedua, melakukan praktikum dan role-play dalam mengaktualisasikan alat tes kognitif di setiap minggunya. Metode kedua adalah interaction atau interaksi, di mana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan. Interaksi yang dilakukan selama perkuliahan ini menggunakan pendekatan student center learning, di mana pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Saya memfasilitasi mahasiswa dalam setiap aktivitas perkuliahan dengan mendorong keaktifan mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat terkait isu-isu yang ada. Setiap sesi perkuliahan ada pembahasan studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, mahasiswa lebih dapat memahami materi dengan baik. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan melalui dua metode, yaitu metode luring dan daring, di mana pada metode luring, perkuliahan dengan praktikum dalam penggunaan alat tes kognitif dan presentasi kelompok terkait studi kasus. Sedangkan perkuliahan daring menggunakan media Google Meeting atau Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Binawan. Metode dia berikutnya adalah assessment, di mana cara saya menilai mahasiswa pada setiap pertemuan perkuliahan. Saya perlu melakukan assessment dalam perkuliahan tes kognitif agar lebih objektif dalam penilaian ke mahasiswa. Masing-masing CPMK yang sedang dipelajari mempunyai assessment yang berbeda-beda di setiap perkuliahannya. Bentuk assessment yang dilakukan dalam perkuliahan tes kognitif ini diantaranya tugas baik individu maupun kelompok, presentasi responsi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Setiap awal perkuliahan, saya akan memberikan rincian tugas sehingga mahasiswa sudah mengetahui tugas dan asesmen yang akan dilakukan dalam setiap perkuliahan. Mahasiswa juga telah diberikan indikator atau rubrik penilaian pada setiap bentuk asesmen. Sekian video penjelasan terkait video pembelajaran PDD UKT PT pada mata kuliah tes kognitif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.